Pandemi COVID-19 ini memang sesuatu yang besar yang harus kita lalui saat ini. Namun di saat yang bersamaan, banyak pihak-pihak tertentu yang berusaha menunggangi pandemi ini untuk mencari panggung atau untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. Sebagai rakyat biasa, kita tidak bisa hanya dengan menunggu pemerintah menyelesaikan pandemi ini. Kita bisa melakukan hal-hal kecil yang bisa mencegah orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan selama pandemi. Banyak orang yang memiliki nafsu untuk berkuasa dan memanfaatkan pandemi ini untuk mencari panggung dan menyingkirkan pemimpin-pemimpin yang tidak mereka sukai. Jika kita mau menyatukan energi untuk membantu orang keluar dari pandemi, selain menolong orang-orang yang terpapar sakit, kita juga bisa saja membantu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan tersebut terjadi. Lalu apa hal-hal yang bisa kita lakukan saat ini? Yang pertama, bantu orang-orang di sekitar yang sedang terpapar COVID. Untuk membantu mereka yang sedang sakit, kamu nggak perlu menjadi perawat mereka. Sebuah aktivitas kecil seperti menanyakan kabar atau perkembangan kesehatan mereka, memberikan mereka semangat supaya lekas sembuh, memberikan mereka doa supaya lekas sembuh, atau menemani mereka via chat, telepon, atau video call selama masa isolasi adalah bentuk bantuan kecil yang mampu menaikkan mental penderita COVID. COVID-19 ini angka kesembuhannya tinggi. Ia bukan penyakit yang sangat mematikan seperti kanker stadium 4 yang sangat tipis harapan hidupnya. Bila tidak percaya, gunakanlah smartphone kamu dan ketikkan COVID di Google. Dari situ saja sudah muncul statistik yang membahagiakan. Dari 2,98 juta orang yang terpapar, 2,36 juta diantaranya sembuh. Ini berarti 79% penderita COVID berpeluang sembuh. Jangan terlalu mendengarkan berita-berita di media yang menyeramkan, yang suka memberitakan jumlah tambahan orang terpapar COVID setiap harinya, atau berita-berita pilu soal rumah sakit atau pemakaman COVID yang penuh. Ini tidak perlu sering-sering didengar, hanya akan menjatuhkan mental dan imun kita saja. COVID ini angka kesembuhannya tinggi, namun berita menyeramkannya juga tinggi. Berita menyeramkan ini yang membuat mental masyarakat sakit duluan, sehingga mempersulit atau memperlama pasien untuk sembuh. Sedangkan rakyat yang seharusnya sehat malah sakit. Sudah banyak penelitian yang menunjukkan pikiran yang sehat, happy, dan tenang bisa mempercepat kesembuhan plus meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi pikiran yang ketakutan, panik, stres, dan cemas membuat orang semakin sulit untuk sembuh dari sebuah penyakit. Orang sehat tapi stres juga akan mudah terpapar penyakit. Dengan kita memberikan perhatian-perhatian kecil, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kita bisa membantu teman-teman kita yang sakit supaya mereka lebih tenang dan tidak stres. Sebab COVID ini adalah model penyakit yang diperlukan isolasi untuk mencegah penularannya. Dan waktu isolasi itu rata-rata 14 hari, bahkan ada yang sampai 21 hari. Selama berhari-hari di isolasi tersebut, penderita COVID pasti mudah stres karena terus-terusan dikurung di dalam ruangan, tidak boleh ketemu orang, tidak boleh ketemu keluarga, dan harus melewati sakit sendirian. Ini rawan membuat pasien menjadi stres dan semakin susah sembuh. Dengan menanyakan kabar, menemani pasien via chat, telepon, atau video call, ini menandakan jika pasien COVID tidak sendirian. Mereka memiliki teman yang menemani mereka berjuang untuk segera sembuh, walaupun di kenyataan mungkin mereka sedang terbaring sakit sendirian dalam ruangan yang sempit. Dengan menanyakan kabar juga, kita bisa ikut memantau kondisi pasien agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, hentikan berbagi berita-berita menyeramkan soal COVID. Media-media di Indonesia memang senang sekali memberitakan berita yang seram-seram. Terlepas media-media ini dikontrol oleh globalis atau bukan, tapi masyarakat kita memang pada dasarnya suka penasaran dengan berita-berita yang nampak menyeramkan. Makanya, menayangkan berita yang seram-seram bisa menaikkan rating. Karena itu, media terus-menerus memberitakan. Tanpa disadari, masyarakat yang terus terpapar berita menyeramkan, apalagi setiap hari, kondisi mentalnya akan jatuh. Ketika mental seseorang sudah jatuh, di situ penyakit akan mudah menyerang. Namun tak jarang, manusia sendiri juga suka membagikan berita-berita menyeramkan itu ke orang lain. Mungkin mereka bermaksud
maksud untuk mengingatkan agar kita aware. Tapi tanpa disadari, otak kita sudah overload menerima informasi-informasi menyeramkan terkait COVID. Apalagi berita yang bernada kepanikan. Makanya, hentikan menyebarkan berita-berita negatif atau menyeramkan soal COVID. Sebaliknya, bagikan cerita-cerita pasien yang sukses sembuh dari COVID. Saya sudah merasakan sendiri manfaatnya. Saat saya sakit akhir Juni lalu, tak lama saya memasuki fase kritis. Saat fase kritis ini saya mulai tidak bisa makan apapun. Dan saat itu saya mulai panik dan stres. Apalagi saat itu saya sedang isoman sendirian dan tidak bisa pergi ke rumah sakit karena rumah sakit di Surabaya pada penuh. Tapi sahabat saya justru menceritakan kisah sukses temannya yang sembuh dari COVID dengan detail. Kebetulan, gejala sakit yang saya alami sama persis dengan gejala COVID orang yang sukses sembuh ini. Sama persis sampai gejala-gejala perharinya. Ketika mendengar bahwa orang tersebut sukses melewati fase kritis dan sembuh dari COVID, saya jadi memiliki harapan baru untuk lebih optimis. Akhirnya malam itu dan keesokannya saya bisa melewati fase kritis tersebut, walaupun dengan badan yang lemas banget. Esok harinya saya sudah mulai bisa makan makanan halus sedikit demi sedikit, dan kondisi tubuh perlahan-lahan membaik. Nah, coba jika kisah-kisah sukses sembuh dari COVID ini juga diberitakan, tentu masyarakat punya optimisme, bebas dari ketakutan, dan cepat sembuh. Bisa jadi juga, angka orang yang terpapar COVID bakalan lebih kecil. Percuma jika rakyat ditakut-takuti melulu dengan berita seram COVID supaya taat prokes. Jika pada akhirnya mental mereka jatuh dan tetap menyerbu rumah sakit juga, karena virusnya berhasil menguasai orang yang sudah stres duluan. Yang ketiga, bantu saudara atau tetangga yang mengalami kesulitan ekonomi akibat PPKM. Bagi teman-teman yang tidak memiliki kemampuan lagi untuk bertahan hidup selama pandemi, entah karena di PHK atau tidak bisa mendapatkan penghasilan akibat PPKM, jika kalian tidak kuat lagi menanggung kehidupan, kibarkan bendera putih di depan rumah. Bagi teman-teman yang masih memiliki kelebihan, bila melihat bendera putih dikibarkan di depan rumah, mohon kesediaannya untuk berhenti sejenak dan memberikan bantuan sebisanya seikhlasnya. Bantuan tidak harus dengan uang tunai, tapi juga bisa dengan memberikan obat-obatan maupun bahan makanan yang diperlukan. Selama masa PPKM ini, kita tidak bisa bertahan jika tidak saling membantu satu sama lain. Bagi teman-teman yang memiliki ide membuat dapur umum untuk teman-teman yang sedang isoman, usahakan untuk memesan makanan kepada UMKM atau pedagang yang terdampak PPKM, sehingga ekonomi masih bisa berjalan. Dengan cara ini, kita tak hanya menolong warga yang sedang isoman saja, tapi juga bisa membantu pedagang-pedagang untuk mendapatkan pemasukan. Yang keempat, edukasi orang-orang di sekitar dan hentikan penyebaran berita palsu. Di saat seperti ini, banyak sekali berita palsu dan tidak benar yang beredar sangat cepat sehingga membingungkan masyarakat. Entah berita palsu soal COVID maupun berita palsu soal pemerintah. Di saat pemerintah sedang berjuang membebaskan kita dari pandemi, ada saja pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik dan kepentingan pribadi. Sehingga kata-kata pemerintah kerap dipelintir, dipotong, atau bahkan ada pihak-pihak yang sengaja menyebarkan berita bohong, sehingga menjatuhkan kepercayaan publik. Bagi kalian yang menemukan orang di sekitar kalian termakan oleh berita-berita tidak benar ini, tolong edukasi mereka. Mungkin ini akan melelahkan, tapi setidaknya sedikit usaha kalian bisa mencegah rakyat kita terjerumus ke dalam hal-hal yang menyesatkan. Ingat, sebuah negara tidak jatuh hanya karena banyaknya orang bodoh yang mencoba menguasai negeri ini. Sebuah negara juga bisa jatuh karena terlalu banyaknya orang baik dan terpelajar yang diam saja melihat orang-orang bodoh dan jahat menyebarkan berita bohong untuk menguasai masyarakat. Yang kelima, pancarkan energi positif. Bagi kalian yang terbiasa meditasi, ajaklah teman-teman lain untuk bermeditasi bersama. Saat ini Indonesia masih diliputi oleh energi negatif yang besar. Energi ini selain datang akibat wabah COVID, juga datang dari energi ketakutan, kemarahan, kekecewaan, dan taktik licik pihak-pihak yang ingin berkuasa dengan memanfaatkan pandemi. Ketakutan, kepanikan, dan kecemasan ini datang dari orang-orang yang terpapar COVID. Masifnya pemberitaan negatif dari media massa membuat orang-orang jadi ketakutan sendiri dan mental mereka drop. Padahal COVID ini adalah jenis penyakit yang angka kesembuhannya tinggi. Ini yang hampir tidak pernah diberitakan oleh media. Sedangkan kemarahan dan kekecewaan ini datang dari rakyat yang memang kecewa dan marah atas kesulitan hidup selama PPKM.
Ditambah dengan keputusan pemerintah yang terkesan berubah-ubah, kemudian bansos yang ketahuan dikorupsi, ini menambah kekesalan rakyat. Sekali saja ada pihak yang menyenggol, maka api besar akan membara. Di satu sisi, ada pihak yang memang ingin mencari keuntungan di tengah carut-marutnya PPKM. Segala hal tersebut menghasilkan energi negatif yang besar di semesta, sehingga terjadi ketidakseimbangan. Meditasi, apalagi jika dilakukan secara massal, dapat membantu mengimbangi energi negatif ini. Sebab ketika kita meditasi, pikiran kita akan tenang, perasaan kita juga berangsur-angsur menjadi damai. Pikiran yang tenang dan perasaan yang damai ini akan ditangkap oleh matriks-matriks semesta sebagai energi positif. Semakin banyak energi positif kita pancarkan kepada semesta, ini bisa mengimbangi energi negatif yang sekarang menyelimuti Indonesia. Mudah-mudahan vibrasi energi positif tersebut dapat tersampaikan juga ke orang lain, sehingga penduduk yang sakit bisa cepat sembuh, penduduk yang sehat jadi lebih sulit untuk terpapar, dan angka kasus COVID bisa turun dengan cepat. Sedangkan penduduk yang kini diliputi oleh angkara murka akibat kesulitan hidup selama pandemi, mudah-mudahan bisa terpapar energi positif kita, dan ini bisa meredakan kemarahan mereka. Sehingga penduduk tidak terjerumus ke dalam taktik licik oknum yang berusaha memanfaatkan kemarahan publik untuk mendapatkan panggung politik mereka.